Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Mari kita mulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita awali dengan memuji Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah Kau terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beraktivitas. Kami mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami Engkau berikan semangat yang baru, sehingga sepanjang hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau mendahului, kami mau mendengar suara Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan ini boleh tertabur dan boleh ada di dalam hati kami dengan subur, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita bisa terima dan kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Allah. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Namun hari ini saya akan baca untuk kita ayat 17 sampai nanti 18. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu Guru akan membaca di rumah bagian yang lain. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Demikian ayat firman Tuhan yang kita baca, nanti Bapak Ibu akan baca selanjutnya supaya menjadi lebih jelas. Dari bacaan kita pagi ini diberikan sebuah judul, menjadi pelaku kebenaran. Menjadi pelaku kebenaran. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran,
selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, di dalam usaha untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Bisa jadi ketika kita melakukan sebuah kejujuran dan kebenaran, kita malah akan dibenci, kita akan disingkirkan, kita diintimidasi, kita dianiaya, dibunuh karena kita mengatakan sebuah kebenaran. Jadi memang harus diakui bahwa untuk berkata benar, berlaku benar, belum tentu semua orang akan terima apa yang kita sampaikan. Sama seperti kisah yang kita baca dari kitab Yohanes pasal 6 ini, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis berani menegur Raja Herodes yang mengambil istrinya Herodias, istri saudaranya sendiri, maka kita melihat tadi dalam sebuah cerita yang sebenarnya lengkap diceritakan dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis itu dipenjarakan, dan sampai pada akhirnya bukan cuma dipenjarakan atas permintaan anaknya Herodias, maka kepalanya Yohanes Pembaptis itu dipersembahkan, dipenggal. Dan kita tahu pada akhirnya memang dilakukan oleh raja. Kenapa demikian? Itu latar belakangnya bukan karena Yohanes Pembaptis melakukan sebuah kesalahan. Tidak, tetapi dia menegur bahwa Herodes telah melakukan kesalahan. Teguran harusnya didengar supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi sekali lagi akibatnya Yohanes Pembaptis menerima akibatnya. Dia mati dengan kepala yang dipenggal oleh Herodias. Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Teman-teman yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin ada resiko, ada ancaman, tantangan yang kita hadapi dalam waktu kita mengatakan sebuah kebenaran, jangan takut, karena kita akan menerima upahnya. Jangan takut, karena juga Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetaplah menjadi pribadi yang berani menyatakan sebuah kebenaran. Karena itu langka pada hari-hari ini. Tegakkan kebenaran dan kita dipanggil untuk semua kita dipanggil untuk menegakkan kebenaran. Seperti Tuhan kita adalah benar. Dan biarkan jalan kita senantiasa juga hidup dalam kebenaran. Sebab seorang hamba kebenaran adalah seorang yang siap untuk menderita sebagai akibat kebenaran yang dihidupinya. Tetap semangat, tetap percaya, tetap lakukan apa yang baik, tetap lakukan apa yang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena Engkau tempat perlindungan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah keselamatan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan nilai-nilai kebenaran pada hari ini kami mendengar. Supaya kami sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, berlaku jujur, bertindak benar, melakukan segala sesuatu dengan tepat sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami kemampuan dan keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya, di tengah-tengah perilaku yang menyimpang. Biarkan kami hidup di dalam sebuah kebenaran. Terpuji nama-Mu, biar Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Kami akan masuk di dalam aktivitas kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan melalukan kami daripada penyakit yang membahayakan kami. Tuhan yang membuat kami berhasil dalam tujuan hidup kami hari ini. Terpuji nama-Mu, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Dan kami kembalikan segala hormat pujian kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.